Oke, sebetulnya ya banyak yang bisa dikemukakan. Ya. Cuman saya tuh agak khawatir kalau saya bicara terlalu banyak, saya tuh nanti bisa dituduh contempt of court. Ya. Saya tuh tidak ingin disrespectful terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Tapi saya terus terang tidak melihat ya, argumentasi yang cukup solid ya, dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan. Karena itu saya lebih banyak menyinggung dissenting opinion yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra, Eni, ya, Ibu Eni, dan juga Pak Arief Hidayat. Nah, ketiga dissenting opinion ini menurut saya memberikan satu nilai yang sangat positif buat kita dalam electoral reform, pembaruan elektoral di Indonesia. Ya. Nah, kalau kita melihat pendapat-pendapat dari beliau-beliau itu, saya kira sih kita punya harapan ya, untuk bisa melaksanakan pilkada yang lebih baik ke depan. Ya. Tadi saya sebut perlu ada pengaturan mengenai intervensi kekuasaan. Sejauh mana? Karena intervensi kekuasaan itu tidak diatur dengan cukup jelas dalam undang-undang. Sehingga penyalahgunaan fasilitas negara itu sangat gampang terjadi. Tadi dikatakan seyogyanya penyaluran bansos itu dilakukan ya, tidak berhimpitan waktunya dengan penyelenggaraan pemilu. Nah ini kan mesti dijabarkan, nggak bisa tidak. Ya. Tapi itu kan tidak kelihatan sebetulnya. Jadi orang sangat gampang untuk ya, melakukan penyaluran bansos, melakukan intervensi kekuasaan yang bisa ya, ditafsirkan sebagai abuse of power. Ya. Nah, hal-hal yang lain yang bisa disampaikan di sini adalah, saya kan dua hal dari Pak Arief yang saya ingin kemukakan. Dia bicara mengenai defisit demokrasi. Nah, demokrasi kita mengalami defisit. Yang dikatakan oleh Pak Arief itu sama saja dengan apa yang dikatakan The Economist, majalah The Economist, yang mengatakan demokrasi Indonesia itu demokrasi cacat. Sama juga dengan yang dikatakan oleh Margaret Scott di New York Times, bahwa Indonesia's democracy is corrupted democracy. Nah ini sama yang dikatakan oleh Pak Arief. Nah Arief juga bicara mengenai perlunya konstitusionalisme ditegakkan. Jadi bukan hanya bicara mengenai konstitusi, tapi konstitusionalis, paham konstitusional itu yang mesti diterjemahkan dalam keseharian kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi menurut saya hal-hal semacam ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan ya. Dan kalau Anda tanya what next, ya itulah what next. Membangun konstitusionalisme, ya, membangun ya, demokrasi supaya tidak defisit, ya, dan juga membuat regulasi yang jelas. Ya. Karena ketiga hakim MK yang buat dissenting itu jelas mengatakan bahwa bansos itu sudah dipolitisasi untuk kepentingan paslon tertentu. Nah ini yang tidak muncul pada putusan MK pada hari ini. Ya. Oke, itu aja. Baik, ada mau nambahkan Pak? Tidak.